Pemirsa Intens Investigasi. Langit Jakarta kemarin seolah bergemuruh. Sosok yang selama ini berdiri teguh di tengah badai, kini tidak bisa lagi menghindar dari gelombang besar yang menerjangnya. Nikita Mirzani, nama yang selalu menjadi pusat perhatian, kini resmi mendekam di balik jeruji besi. Seragam oranye yang biasa dikenakan oleh mereka yang tersandung kasus hukum, kini melekat di tubuhnya. Kabar penahanannya pun disambut sorak kemenangan dari pihak Reza Gladys yang menganggap langkah tegas kepolisian sebagai bukti bahwa hukum masih tegak di negeri ini. Namun, di balik kebanggaan itu terselip sebuah tanda tanya besar. Pihak Reza Gladys pun masih merasa ada kejanggalan dalam proses hukum dugaan pemerasan, pengancaman, dan juga tindak pidana pencucian uang ini. Apakah yang dimaksud dengan kejanggalan tersebut? Apakah ini berkaitan dengan fakta bahwa hanya 2 orang saja yang ditetapkan sebagai tersangka? Lalu, siapa sebenarnya menurut pihak Reza Gladys yang menjadi dalang di balik kasus tersebut? Dan benarkah akan ada tindakan hukum lanjutan setelah Nikita dan Mail resmi mengenakan seragam oranye? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, kisah penuh intrik dan kontroversi ini pun akhirnya mencapai puncaknya. Sang ratu sensasi, Nikita Mirzani, yang selama ini dikenal lantang dan seolah kebal hukum, kini tidak bisa lagi mengelak. Pasca kemarin, ia pun resmi mengenakan seragam oranye setelah mangkir dari panggilan kedua pihak penyidik. Bukan hanya sekedar isu atau ancaman, keputusan tegas dari Polda Metro Jaya ini pun bagaikan petir di siang bolong. Nikita yang selama ini kerap menantang badai kini terjerat dalam pusaran kasus dugaan pemerasan terhadap pengusaha skincare Dr. Reza Gladys. Drama ini pun bermula dari penetapan tersangka pada tanggal 20 Februari 2025. Alih-alih hadir memenuhi panggilan penyidik, Nikita pun mengajukan permohonan penundaan dengan dalih ada keperluan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Penyidik yang masih memberikan ruang akhirnya menjadwalkan ulang pemeriksaannya pada Senin 3 Maret 2025. Namun lagi-lagi Nikita pun kembali mangkir. Seolah tidak tersentuh, Nikita pun absen dari panggilan kedua tanpa alasan yang jelas. Tetapi kali ini konsekuensi besar pun menanti. Hanya dalam waktu sehari, roda hukum pun berputar cepat. Seragam oranye pun kini melekat di tubuhnya, menjadi simbol bahwa tidak ada yang benar-benar kebal di hadapan hukum. Namun, apakah drama ini sudah berakhir? Ternyata tidak. Julianus pun mengungkap bahwa kasus ini pun masih jauh dari kata selesai. Menurutnya, 2 nama tersangka yang kini mendekam di balik jeruji hanyalah sebuah permulaan. Ia pun meyakini ada lebih banyak pihak yang terlibat dalam skema pemerasan terhadap kliennya. Mail gimana Mail? I'm good, bagus. Kaniki gimana Kaniki? Ramenya oi. Kaniki udah pakai baju oranye gimana Kaniki? Hah? Pakai baju oranye gimana, Kak? Gimana Kak? Ya gimana? Maunya gimana? Kak. Sans. Mungkin perasaannya gimana sih Kaniki? Tidak ada, biar cepat selesai masalahnya. Gimana? Awas nggak bisa jalan, nggak bisa jalan. Ya. Maaf ya. Awas.
Awas, hei. Kak Niki akhirnya pakai baju oranye gimana Kak? Sesuai kemauan. Jadi terhadap apa yang terjadi sore hari ini yang menjelang malam ya, ternyata itu telah menghapuskan satu kekhawatiran kami terhadap tidak berjalannya ketentuan hukum acara yang kami anggap selama ini tidak dilaksanakan oleh penyidik. Ternyata ya dengan peristiwa hari ini, dengan ya kami belum mendapat informasi resmi ya, tetapi kami melihat dari media bahwa telah dipakaikannya baju orange terhadap tersangka. Maka dalam hal ini kami menyampaikan apresiasi yang luar biasa ya kepada Bapak Kapolri, khususnya Bapak Kapolda Karyoto dan Direktur Cyber Polda Metro Jaya beserta dengan jajarnya. Artinya kami melihat bahwa kinerja penyidik pada hari ini telah memberikan kepercayaan kembali kepada masyarakat yang selama ini di framing si tersangka oleh masyarakat dengan bahasa-bahasa kebal hukum. Ternyata penyidik Polda Metro Jaya telah membantah semua itu dengan ya menetapkan kedua orang ini menjadi tersangka. Kemudian ya mudah-mudahan yang kami dapat informasi benar, ternyata ini kedua tersangka telah ditahan. Next ya pasti kita akan menunggu pelimpahannya ke penuntut umum ya, seperti itu. Tetapi kami juga akan terus melakukan upaya-upaya untuk mempertanyakan terhadap tersangka-tersangka lain yang kami anggap itu tidak boleh hanya 2 orang tersangka ya. Kami karena dari awal kami tetap berpendapat bahwa lebih dan harus lebih dari 2 tersangka. Langkah kaki yang dulu tegap dan juga penuh percaya diri kini seolah gontai. Sosok yang selama ini lantang berbicara kini tidak bisa menghindari kenyataan. Nikita akhirnya harus merasakan dinginnya penjara dan statusnya sebagai tersangka. Tapi di balik penahanannya yang begitu menghebohkan, ada sebuah pertanyaan besar yang kini masih menggantung. Kenapa baru sekarang? Kuasa hukum Reza Gladys, Julianus Sembiring, tidak bisa menyembunyikan kebingungannya. Ada sesuatu yang janggal baginya. Pasalnya, seseorang yang mangkir dari pemanggilan 2 kali berturut-turut akan langsung dikenakan penjemputan paksa. Namun, Nikita sepertinya diberi karpet merah untuk menunda datang, lalu kembali mangkir tanpa konsekuensi yang jelas. Alih-alih langsung ditahan, tiba-tiba ada kabar bahwa Nikita akan hadir pada 5 Maret. Sebelum tanggal itu tiba, kabarnya pada tanggal 26 Februari lalu, ia pun sempat mendatangi Polda Metro Jaya. Namun pada hari pemeriksaan di tanggal 3 Maret, ia pun kembali tidak hadir. Pertama yang mau saya sampaikan bahwa sebenarnya mangkir itu kalau dalam hukum acara itu kan hanya 2 kali dalam pemanggilan. Kemudian setelah mangkir 2 kali, lalu kemudian harus dilakukan upaya paksa. Nah, saya coba mengurutkan peristiwa sebelumnya ya. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, ada pemanggilan pertama kalau tidak saya salah tanggal 20, dia mangkir. Kemudian tanggal 24, ya panggilan kedua, kalau nggak salah ya, dia mangkir. Lalu kemudian ada di media pernyataan dari Nikita melalui kuasa hukumnya menyatakan akan datang pada tanggal 3 Maret 2025. Nah kemudian ada informasi juga dari teman-teman media yang menyatakan bahwa sebelum tanggal 3 Maret si tersangka datang menjambangi Polda Metro Jaya itu pada tanggal 26 Maret dan kemudian pada tanggal 3 Maret si tersangka tidak menghadiri. Nah ini saya bingung menjawab pertanyaan teman-teman media gitu. Kenapa? Karena kami melihat bahwa mangkirnya pemanggilan itu hanya boleh sebanyak 2 kali. Kemudian harus dilakukan upaya paksa. Nah kemudian terhadap kehadiran hari ini kami tidak bisa menjelaskan ini hadirnya kenapa gitu.
apakah terhadap pemanggilan secara ketentuan atau memang dia punya kesempatan dengan senang hati datang sehingga Direktur Cyber Polda Metro Jaya meluangkan waktunya terhadap kesempatannya gitu. Desa kami berharap kemudian semua warga negara di Republik Indonesia diperlakukan sama lah terhadap itu ya. Kalau memang boleh mangkiran seperti ini ya silakan juga, yang lain juga boleh mangkir seperti itu. Gegap gempita penahanan Nikita Mirzani pun masih menggema dan juga terasa. Namun, ada yang jauh lebih menarik dari sekedar seragam oranye yang kini melekat di tubuhnya. Sebuah pertanyaan besar pun mulai tercuat. Mengapa hanya ada 2 orang tersangka? Siapa sosok yang dilindungi? Adakah sosok lain yang seharusnya ikut terseret dalam pusaran kasus ini? Kuasa hukum Reza Gladys pun kembali menegaskan bahwa kasus ini pun tidak sesederhana yang terlihat. Dalam laporan hukumnya, ia pun mengatakan ada lebih dari 2 nama yang seharusnya bertanggung jawab. Dan menurutnya, total ada 4 orang yang seharusnya diproses hukum. Tapi anehnya, dari 4 nama ini, hanya 2 orang yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Kalau sudah dilakukan penahanan, kami juga akan mempertanyakan beberapa hal terkait kenapa hanya 2 tersangka. Kami berpendapat itu harus lebih dari 2 tersangka. Nah, kecurigaan kami kembali terhadap adanya permohonan pinjam pakai yang dikabulkan oleh Direktur Cyber Polda Metro Jaya terhadap barang bukti handphone milik inisial Dr. O. Nah, kemudian dengan peminjaman itu dan dikabulkan oleh Direktorat Cyber Polda Metro Jaya, dugaan kami disitulah putusnya peristiwa hukum yang kami maksudkan. Di dalam laporan kami tertanggal 3 Desember 2024, kami melaporkan 3 terlapor dengan inisial Dr. O, inisial NM, dan inisial IM. Lalu terhadap pengembangan penyidikan dengan peristiwa 27 November, maka dipanggil 1 lagi terlapor dengan inisial Dr. S. Nah, jadi dalam laporan kami 3 terlapor, pengembangan ditambah 1 terlapor, sehingga dalam pemeriksaan, dalam proses sidik ada 4 terlapor yang dipanggil, kemudian ditetapkan dinaikkan status dari saksi menjadi tersangka sebanyak hanya 2 orang. Ya, kasus yang melibatkan Nikita Mirzani pun semakin panas. Kini bukan hanya soal status tersangka yang jadi pembicaraan, tetapi juga dugaan adanya kejanggalan dalam penanganan barang bukti. Apakah ada permainan tersembunyi yang coba menutup-nutupi kebenaran? Kuasa hukum Reza Gladys pun kembali menyoroti fakta mengejutkan, di mana menurutnya ada barang bukti berupa handphone yang seharusnya diamankan dalam penyelidikan, justru dipinjamkan kembali kepada salah satu terlapor berinisial Dr. O. Tak hanya sekedar menuduh, Julianus pun mengacu pada aturan hukum yang jelas. Ia pun mengutip pasal 44 ayat 2 KUHP yang secara tegas menyatakan bahwa barang bukti tidak boleh dipinjamkan kembali selama proses hukum masih berjalan. Bukan hanya itu, ia pun juga mengutip peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 yang menegaskan bahwa barang elektronik memiliki protokol khusus dalam penanganannya. Ya, seperti saya sampaikan tadi, kami akan melakukan upaya-upaya hukum ya terhadap yang menurut kami adalah cacat formil terhadap penetapan yang hanya 2 tersangka. Yang kami harapkan itu lebih 2 tersangka. Ya, kami akan terus mempertanyakan bagaimana barang bukti yang sudah dipinjamkan oleh Direktur Cyber Polda Metro Jaya terhadap inisial Dr. O. Kenapa? Barang elektronik itu kan perlu penanganan khusus. Ya, dan kemudian di pasal 44 ayat 2 KUHP, barang bukti itu kan tidak boleh dipinjam pakai. Lalu kemudian dikaitkan dengan peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 di pasal 34 dan 35 huruf A dan E, dijelaskan di situ
tentang khusus barang elektronik perlu penanganan khusus. Tapi kalau kemudian hanya disita hari ini, besoknya dipinjam pakaikan, apakah itu disebut dengan penanganan khusus? Kan tidak mungkin. Nah, jadi menurut kami, ya kami akan tetap mempertanyakan kepada pihak penyidik dan berikut kepada Bapak Kapolri Seki Irwasum terkait barang bukti itu yang menurut kami itu harus dikaitkan ke 4 peristiwa yang sebagaimana kami maksud sebelumnya. Sementara itu, kasus yang melibatkan Nikita saat ini pun tentu semakin rumit dan juga semakin banyak pertanyaan yang belum terjawab. Lantas, seperti apakah sikap yang diperlihatkan Nikita saat ia resmi mengenakan baju orange kemarin? Benarkah dari ekspresinya yang santai, seolah menandakan jika Nikita tidak takut menghadapi masalah ini? 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Di tengah ramainya kabar penahanannya, Nikita Mirzani justru tampil santai dan seolah ia pun tidak tersentuh oleh badai hukum yang kini menjeratnya. Keluar dari ruang pemeriksaan, alih-alih terlihat tertekan, ia pun masih bisa mengibaskan rambutnya. Bahkan baju orange tahanan pun hanya diselempangkan di bahunya. Dan seolah Nikita pun tidak ingin menyatu dengan status barunya sebagai tersangka. Sementara itu, Mail, asistennya, juga menampilkan gestur yang tidak kalah mengejutkan. Dengan mengenakan kemeja putih, ia pun membiarkan baju tahanan yang dikenakannya terbuka dan memperlihatkan pakaian yang dikenakannya. Mereka pun seolah ingin menunjukkan bahwa mereka masih bebas meski kini sudah ditahan. Lantas, apakah arti di balik gestur ini? Mail gimana Mail? I'm good, bagus. Kaniki gimana Kaniki? Ramenya, oi. Kaniki udah pakai baju oranye gimana Kaniki? Hah? Pakai baju oranye gimana, Kak? Gimana Ya Kak? gimana? Maunya gimana? Kaniki gimana? Setelah drama pemanggilan dan juga berulang kali mangkir, kini tidak ada lagi celah bagi Nikita untuk lolos. Penyidik Direktorat Cyber Polda Metro Jaya resmi menahan Nikita Mirzani dan asistennya Ismail untuk 20 hari ke depan. Keputusan ini pun diambil setelah 2 kali pemeriksaan intensif yang membuat penyidik pun semakin yakin bahwa kedua tersangka terlibat dalam pusaran kasus pemerasan yang kini menyeret dunia hiburan dan juga bisnis kecantikan. Dalam 2 kali pemeriksaan, Nikita pun dicecar dengan 109 pertanyaan. Sementara asistennya pun harus menjawab 99 pertanyaan dari penyidik. Lantas apakah ini adalah akhir dari kehebohan ini? Atau justru menjadi sebuah awal dari bongkaran yang lebih dahsyat? Kami izin menjelaskan bahwa penyidik dari Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya setelah melakukan pemeriksaan terhadap kedua tersangka, yang pertama saudari NM, yang kedua saudara IM, kemudian dilakukan gelar perkara lagi. Selanjutnya penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, dan untuk 20 hari ke depan kedua tersangka dilakukan penahanan oleh penyidik. Selanjutnya penyidik terus melakukan pendalaman dan melengkapi berkas-berkas terkait peristiwa Akuo. Itu rekan-rekan.
update-nya ya. Terhadap tersangka saudari NM dalam 2 kali proses BAP sebagai tersangka diajukan 109 pertanyaan. Kemudian terhadap tersangka saudara IM dalam proses 2 kali BAP sebagai tersangka diajukan 99 pertanyaan. Telah didapatkan bukti yang cukup, kemudian adanya barang bukti yang sudah disita. Penahanan Nikita seolah menjadi sebuah langkah besar dalam kasus yang awalnya penuh dengan teka-teki dan spekulasi. Apakah ada tersangka lainnya yang akan menyusul atau adakah hal lain yang belum terjawab? Meski begitu, yang mengejutkan, Rasman Arif Nasution, seteru Nikita pun sempat angkat bicara dalam kehebohan ini. Lantas apa kata Rasman? Saya Cika Bode, selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Badai hukum yang menerjang Nikita Mirzani tampaknya belum akan reda. Setelah resmi ditahan dalam kasus dugaan pemerasan terhadap Reza Gladys, kini bayang-bayang kasus baru pun sudah menanti di depan mata. Rasman Arif Nasution, salah satu seteru Nikita pun akhirnya buka suara. Ia pun mengaku tidak memiliki dendam ataupun kebencian terhadap seterunya itu. Namun, proses hukum pun harus tetap berjalan. Dalam pernyataannya, Rasman mengaku tidak terkejut dengan penahanan Nikita. Bahkan, ia pun sudah memprediksi jika hal tersebut akan terjadi jauh sebelum keputusan resmi keluar. Tak berhenti di situ, Rasman pun juga memastikan bahwa laporan dugaan penganiayaan yang ia buat terhadap Nikita di Polres Metro Jakarta Selatan pun masih tetap berjalan. Jujur, dari hati yang paling dalam, tidak ada kemunafikan ini saya sampaikan. Saya sedih dan prihatin. Sebenarnya proses penahanan ini sudah saya prediksi dari awal. Dan saya sudah sampaikan ke media. Saya meyakini bahwa ketika Nikita Mirzani memenuhi panggilan sebagai tersangka dan kemudian ditunda, kemudian saya informasikan juga kepada teman-teman media bahwa saya tadi sudah komunikasi dengan penyidik laporan saya di Polres Metro Jakarta Selatan. Setelah NM, Nikita Mirzani tidak menghadiri panggilan 2 kali guna dimintai keterangan dari laporan saya dugaan penganiayaan, maka selambat-lambatnya Kamis sesuai dengan janji penyidik kepada saya akan dilakukan gelar dan insya Allah tidak ada halangan akan naik sedikit. Saya memang slow, tapi saya meyakini bahwa penyidik profesional. Saya tetap melanjutkan agar ke depan tidak ada lagi orang yang dengan suka-suka menghina orang lain. Lantas apakah ini menjadi akhir bagi Nikita Mirzani? Atau justru menjadi babak baru yang lebih panas? Dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara, ditambah laporan baru yang masih berjalan. Apakah ini menjadi pertanda jika karir dan kebebasan Nikita pun sudah berada di ujung tanduk? Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen.
channel Intense Investigasi. Dan komen channel Intense Investigasi.